menyampaikan? Langsung aja biar cepat. Rasulullah nanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu itu orang? Jadi daripada kumpulnya sahabat, terus ada orang bangkit dalam sono, jalan tuh ninggalin tempat duduk, halaqah namanya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, tahukah itu orang yang lebih bau daripada bangkai? Sahabat bingung, kok itu orang disebut paling bau, lebih bau daripada bangkai? Gimana ya Rasulullah? Kenapa kok demikian ya Rasulullah? Kenapa itu orang kok disebut lebih bau daripada bangkai? Rasulullah menjawab, kenapa? Karena dia duduk kumpul dalam satu tempat, walam yaqra'una min ayatillah. Tetapi dia kumpulnya itu tidak membacakan kalam-kalam Allah. Nggak dibacain Fatihah. Kayak orang yang kumpul dalam satu tempat, nggak baca Fatihah minimal banget, nggak baca Al-Quran atau nggak baca dalam bentuk ayat-ayat Allah, bangkit dari tempatnya, itu disebut orang lebih bau daripada bangkai. Kata siapa? Kata Rasul. Makanya kita ngikutin sunnah enak banget. Ya, Bakur mah udah enak banget pokoknya. Udah enak banget. Waktu lagi meninggal orang kumpul datang bacain ya. Berarti kita tidak termasuk daripada lebih baik dan lebih bau daripada bangkai. Oke. Kok kenapa demikian? Gitu kan? Ditanya lagi kenapa demikian? Kenapa kalau orang tua kita meninggal itu harus bacakan Yasin? Ya nggak semestinya kumpulin kayak gini, keluarga doang kumpul Yasin juga nggak jadi masalah. Yang penting doain orang tuanya didoain. Karena dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, man nasi'a du'a liwalidayhi faqad quti'a rizqahu. Barang siapa yang sampai lupa, bayangin loh, lupa sengaja apa kagak? Lupa sengaja apa kagak, Pak? Lupa itu nggak sengaja, yang namanya lupa nggak sengaja. Barang siapa yang lupa mendoakan untuk kedua orang tuanya, faqad quti'a rizqahu, maka pada saat itu pula rizkinya Allah cabut, Allah putus. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya nggak ada tuh anak yang durhaka sama orang tua, anak yang lupa dengan orang tua itu jadi orang kaya, nggak ada. Mungkin kelihatan doang kaya, tapi hatinya penuh derita. Kelihatan doang senyum, tapi masalah numpuk. Betul nggak? Kenapa? Bisa jadi penyebabnya karena dia lupa mendoakan orang tua. Bahkan mungkin kita mah nggak sampai kepikiran kali doain orang tua itu betul ya. Alhamdulillah min. Mungkin di antara kita ada yang nggak kepikiran habis sholat terus baca doa, ya Allah Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bahkan dalam lainnya para ulama menyampaikan, barang siapa yang mendoakan orang tuanya sehari hanya 5 kali, sehari hanya lima kali, maka anak itu disebut anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangin kita dan orang tua kita sehari 5 kali aja disebut anak yang durhaka. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita mengucapin Rabbi ghfirli wali walidayya, kita bayar apa enggak? Apa kita perlu ngeluarin duit ketika kita mengucapin Rabbi ghfirli wali walidayya? Apa kita ngeluarin tenaga yang besar ketika kita mengucapin Rabbi ghfirli wali walidayya? Apa kita harus bayar ketika kita mengucapin Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Toh ketahuan itu nggak bayar, nggak perlu ngeluarin duit, nggak perlu ngeluarin tenaga. Tapi kenapa kok kita setiap hari hanya bisa mendoakan orang tua kita Rabbi ghfirli wali walidayya hanya 5 kali? Bahkan mungkin di antara kita ada yang sampai lupa nggak doain orang tua, atau mungkin na'udzubillah sampai nggak kepikiran buat doain orang tua. Makanya jangan heran anak yang nggak doain orang tuanya disebut dengan anak yang durhaka. Kalau anak udah durhaka disebut qasrul rizki kalau dalam kita. Apa itu qasrul rizki? Rizkinya mampet, rizkinya seret, hidupnya serba susah, hidupnya serba sengsara, sedih. Emang kelihatannya doang kaya, kalau punya mobil, kalau punya harta, kalau punya segalanya, kelihatannya doang, tapi dalam hatinya sedih. Hidupnya penuh masalah.
masalah satu belum selesai, datang lagi masalah satu lagi, masalah satu lagi belum selesai, datang lagi masalah satu lagi. Itu disebut dengan qasrul rizki. A'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi hidup kita serba susah, serba sengsara, serba derita, nyari kerjanya susah banget. Bisa jadi penyebabnya kita lupa doain orang tua kita. Masya Allah. Mbak Pur doain nama anak cucunya, saudaranya semua mudah minah khair. Amin. Minah syahadah. Amin. Orang baik beliau. Orang enggak dosanya udah habis. Dosanya udah habis. Sekarang udah habis sakit. Yang sakit lama ya? Berapa lama waktu sakit? Masya Allah 2 tahun lebih. Kita ngerasain sakit 3 hari di rumah sakit aja nyerah, buru-buru 2 tahun lebih. Dosanya udah habis. Ya, yang ditanya Bang Yudi ini. Siapa namanya? Yudi betul kan ya? Kita ini gimana nasibnya nanti? Kalau mau lebih ahli saya, tidak baik, kenapa? Insya Allah. Dan terakhir, hadis Rasulullah yang hadis sahih. Man barang langsung aja artinya dah. Barang siapa yang mendatangi kuburan orang tuanya, kemudian dia membacakan Yasin untuk membacakan Yasin. Pada saat itu pula zaro likulli ayatin awham. Dalam setiap satu huruf Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam setiap ayat pun demikian. Masya Allah. Jangan lupa doain orang tua. Paling gak setiap hari Jumat datang ke makotnya baca Yasin. Itu udah hadisnya jelas disuruh baca Yasin. Gak bisa tahlil Yasin aja nggak apa-apa. Nggak bawa Yasin pakai HP, nggak pakai HP. Allah kalau jumlah kalau jumlah nah jangan cuma nebarin apa namanya itu stiker. Karena kembang doang itu mah pergi ya Allah. Harus ada Jumat. Nggak semestinya ada Jumat. Ya, nakirah maka disebut bukan al-jumu'ah tapi jumu'ah. Jadi nakirah itu nggak semestinya hari Jumat. Boleh hari Senin, boleh hari Selasa. Itu kan pengertian ya. Boleh. Yang penting jangan sampai lupa doain orang tua kita. Ya, ibarat orang nyampe dikasih tuan kagak dimungkin tuh anaknya. Kira ngambek kagak? Ya kan? Ibarat kita doang dari rumah, pilih wali daya. Tapi nanti dilomokin orang tua kita makamnya. Ya sedih. Kira bapak saya nyampe ingat apa kagak gitu. Beda suasananya dikasih itu langsung dengan ketika kita jumpa nggak senyum dan sebagainya. Fa innahum yanzuruna al-haya wa nahnu la yanzurun. Sesungguhnya para mayit itu melihat orang-orang yang masih pada hidup, tetapi kita nggak bisa melihat mereka. Mau melihat mereka? Oke, mereka bisa melihat kita duna saat ini tanpa ada pembatas. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan hadis itu sahabat langsung sami'na wa ata'na, meyakinkan. Kenapa yakinin? Ya kata Rasulullah, yang kata Rasulullah adalah kebenaran. Masa kita sekarang nggak percaya? Jangankan yang ada di sini, yang kita di sini orang lain ada di Bogor, kira-kira kita bisa melihat nggak? Bisa. Pakai apa? Video call. Betul. Masa udah jelas-jelas sekarang ada buktinya kita masih nggak percaya. Fa innahum yanzuruna al-haya wa nahnu la yanzurun. Mereka yang mayit itu bisa melihat kita yang masih pada hidup. Ini Bapak ngeliat ini semua orang nih yang masih pada hidup nih. Baca Yasin, Allah. Niatnya ketahuan tuh, ibarat di game ada berapa persen, berapa persen tuh. Ketahuan. Ya udah ketahuan. Udah ketahuan pokoknya. Masya Allah. Oh si Lili doain ke sini ya Allah. Mudah-mudahan akhir khair. Murahkan rezekinya. Kan terkenal Allah orang yang udah meninggal. Ya kan? Nah itu dia manfaatnya. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Dan kita semua juga nanti ketika meninggal dunia banyak orang mendoakan kita, banyak orang bacakan Yasin buat kita, banyak orang ingat akan kebaikan kita dan melupakan akan keburukan kita. Tasbih Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Pur beserta dengan bapak dan keluarga yang telah meninggal dunia, mudah diampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, dijadikan kuburannya taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي خلق الحمد يا محبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر من عدد القبور من مشارق الارض الى مغاربها ببارها وبارها خصوصا الى روح ابائنا وامهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ونخص خصوصا إلى أرواح ونخص خصوصا إلى من هذا المكان ونخص خصوصا إلى من هذه القرية ونخص خصوصا إلى من هذا البلد. الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويستر عيوبنا وعيوبهم ويجعل قبرنا وقبرهم روضا من رياض الجنان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. قولوا جميعا ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم